potensi suatu wilayah yang berguna sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan tentang Ruksamin mempresentasikan tentang potensi wilayah, terutama pertambangan yang signifikan di daerah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era reformasi sekarang ini, peranan data sangatlah penting dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Saat ini, Badan Pusat Statistik sedang melaksanakan pendataan potensi desa atau PODES 2021, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi suatu wilayah yang berguna sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah, analisis kebijakan terkait kewilayahan, dan sebagai penghitungan indikator pembangunan kemajuan desa seperti indeks desa dan indeks kesulitan geografis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan. Sebagaimana yang dipaparkan Ruksamin, tentu saja evaluasi merupakan tahap finishing guna menyiapkan dan mempersiapkan hari-hari esoknya manajemen perkantoran di wilayah pemerintah daerah Konawe Utara. Sehingga tak ada kata salah satu proyek yang ada di daerah ini tanpa perencanaan. Ruksamin memang memiliki manajemen yang spektakuler. Karena spektakulernya sehingga pihak-pihak lain, khususnya yang menjadi rivalnya, selalu mencari kejahatan atau kejelekan, padahal itu hanya sengaja mengada-ngadakan, dan itulah yang terjadi. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. To reshape the nation, energize the massive sound of the DJ, enjoy the sensation of modern era. Eksistensi Ruksamin dalam menata manajemen pemerintahannya, mulai pengadaan proyek hingga manajemen perkantoran dan tata laksana manajemen, hingga bagaimana pengaturan tentang administrasi perkantorannya. Hal inilah merupakan salah satu kepiawaian yang tak dimiliki oleh bupati lain. Karena itu, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ini memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Karena daerah ini memang merupakan suatu lumbung logistik masa depan Indonesia, dengan terbentuknya hingga masuknya sejumlah investasi, bahkan tercatat 140 lebih investasi yang masuk ke wilayah ini, membuat daerah Konawe Utara terus melakukan pembenahan diri, mulai dari aspek pemerintahan hingga aspek keparawisataan ia tata dengan baik. Dari 159 desa, 13 kecamatan, dan
Sekian banyak gelora itu merupakan salah satu sumber daya yang telah selalu diawasinya setiap harinya. Sehingga banyak pihak menengoknya bahwa Ruksamin memiliki multi talenta, mulai dari sektor-sektor alam atau potensi alam tersebut, yaitu nikel, hingga potensi perikanan dan kelautan, juga pertanian, merupakan salah satu motivasi untuk membangkitkan dirinya dan terus dia semangat. Sehingga pengelolaan dari berbagai macam sumber alam yang dimiliki oleh Konawe Utara tampaklah bahwa wilayahnya itu merupakan daerah yang biasa disebut oleh wilayah-wilayah tertentu menyebutkan bahwa daerah Konawe Utara adalah daerah basah. Artinya, daerah basah yang dimaksudkan itu karena wilayahnya ini memiliki potensi sumber daya alam, mulai dari pertambangan hingga pertanian dan perikanan, dan juga masyarakat-masyarakatnya yang begitu mendukung suksesnya berbagai macam sumber pembangunan di wilayah Konawe Utara ini. Inilah merupakan salah satu kebanggaan Ruksamin untuk menyukseskan daerah ini. Atas kesuksesannya tersebut, sehingga dia diberikan salah satu wejangan tertentu dan masyarakat memerintahkannya untuk maju di pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 ini. Dan tak pelak lagi Ruksamin bergegas untuk itu. Alkisah saudara, dari potensi alam yang dimiliki dan keterkaitan dan sifat gotong royongnya masyarakat di wilayah Konawe Utara ini membuatnya berbagai elemen di daerah ini bangkit menyatu guna menyukseskan semua program-program pemerintah daerah Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Hal inilah yang membanggakan seluruh masyarakat di wilayah Konawe Utara, sehingga setiap ada gerakan mereka menyatu untuk menyukseskan bagaimana pembangunan yang akan digalakkan melalui kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara ini, dan melalui siar-siar di berbagai masjid-masjid disampaikan oleh para penceramah-penceramahnya untuk bagaimana membangun daerah Konawe Utara, terutama daerah kita adalah daerah pertambangan. Tentu saja harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal, dan jika itu kita tidak persiapkan, maka akan kita menyesal di hari esok. Karena tentu saja putra-putra lain atau bisa jadi orang asing yang datang menjadi motoris untuk membangkitkan energi-energi sumber daya manusia di wilayah Konawe Utara ini. Dengan adanya beasiswa yang didelegasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, membuat para mahasiswa atau para pelajar bergairah melakukan pembelajaran, dan mereka begitu tenang dalam menjalankan pendidikannya, dan ini membanggakan bagi masyarakat dan masa depan Konawe Utara. Pemirsa, Ruksamin tidak muluk-muluk memberi janji atau salah satu wejangan dan janji-janji khusus kepada masyarakat, tetapi ia buktikan dengan mengadopsi apa yang dipaparkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi. Kerja nyata yang ditunjukkannya kepada masyarakatnya, sehingga bergeliat ekonomi di wilayah Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Memang jika kita melihat berbagai pembangunan yang ada di wilayah Konawe Utara ini seakan baru saja dimulai, tetapi itu bukanlah kesalahan Ruksamin, karena daerah yang baru ini tentu saja dibuatkan salah satu rencana strategis, mulai dari penataan kota hingga tempat-tempat industri, pertambangan, perikanan, dan juga pertanian telah dipetakan. Hal ini sudah terketahui
dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal inilah yang menjadi pilot atau patokan hingga planning pembangunan di wilayah Konawe Utara cukuplah jelas. Artinya siapapun bupatinya yang akan menggantikan posisinya, karena dia sudah merupakan periode kedua, tentu saja akan dengan mudah membangun Konawe Utara. Karena rencana pembangunan yang telah diundangkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu, tentu saja apa yang saat ini digagas sebagaimana PODES, tentu itu merupakan salah satu representasi dari rencana pembangunan yang saat ini disetujui oleh Bappenas. Hal inilah yang merupakan salah satu patokan guna menuntaskan hingga berupaya menerima tantangan dari masyarakat di berbagai wilayah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa Ruksamin harus segera untuk memimpin Sulawesi Tenggara melalui bursa pemilihan gubernur 2024-2029 mendatang. Karena bursa gubernur atau bursa pemilihan gubernur 2024-2029 ini sudah diambang mata. Tentu saja berbagai macam strategi sudah mulai digaungkannya dan mulai diterapkannya perlahan-lahan, meski pelan tapi pasti. Meski hal ini dinilai telat, tapi dia, Ruksamin, bukanlah lelaki biasa. Artinya, kepiawaiannya dalam memimpin Konawe Utara 2 periode tentu saja akan merupakan landasan utama bagaimana membangkitkan Provinsi Sulawesi Tenggara hingga menjadi pusat energi dunia. Pusat energi dunia Papa Ruksamin. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar.
2,000 years into the future. Eternal is reshape to nations. Energize the massive size of the DJ. Enjoy the sensation of Hologram. Demikianlah paparan opini Gino kali ini. Semoga paparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena Ruksamin tetap menegakkan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Bappenas. Saya Gino Samsudin Misab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi Konasara melaporkan